setelah patung itu dipasang, itu setiap malam bunyi. Kelinding. Yang tadi kalung gitu ya? Kelinding gitu. Akhirnya ibuku cerita deh, kalau dia tuh ada interaksi dengan si Dewi Sekar Kuningnya ternyata. Jadi Dewi Sekar Kuning tadi masuk ke dalam ibuku, dia interaksi. Dari situ ibuku cerita, ternyata patung itu salah. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue akan berbagi cerita misteri yang akan diceritain langsung oleh narasumbernya. Jadi narasumber kali ini akan bercerita tentang mitos suatu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Porjo, Kabupaten Bagelen. Langsung kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Bro Gigi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you nih udah nyempetin waktunya akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di sini nih. Mantap. Gimana aktivitas? Lancar sih. Sementara berkesenian. Masih kuliah atau kerja? Masih kuliah aku. Wah, kuliah di mana? Kebetulan aku di Jogja, di ISI. Oh, jadi ini seniman nih ya. Ya seniman-seniman. Bukan seniman juga sih. Jadi ini bro nih, tadi kita udah ngobrol sedikit kan? Iya. Ini tentang cerita tentang mitos ya. Itu tentang apa nih mitosnya nih? Jadi di desaku itu ada kayak semacam mitos, legenda lah. Legenda itu tentang Kebo Kuning. Jadi menurut kepercayaan orang sana, itu mereka sering melihat kayak kerbau gitu setiap malam Jumat di bulan purnama ini, di tanggal 15 biasanya ya. 15 Jawa, nah itu dia selalu lihat kebo, tapi kuningnya tuh nggak kuning yang kayak umumnya, jadi agak sedikit cerah lah, warnanya cerah, karena kayak Bersinar emas lah gimana gitu ya. Jadi buat betul Brokis nih, kita lanjut ke ceritanya di sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Bro, Yuk, mungkin bisa di-sharing bro kita tentang mitos itu bro. Awal muasalnya kenapa ada mitos itu bro? oke. Jadi desaku itu kan kebetulan lokasinya itu kan di lereng Bukit Manoreh. Nah, Bukit Manoreh itu kan banyak kan kaya akan cerita-cerita mistisnya ya. Salah satunya tuh yang tadi aku bilang tentang Kebo Kuning. Jadi tuh Kebo Kuning itu aslinya tuh kayak semacam legenda gitu. Itu kalau nggak salah kurang lebih itu pada masa Mataram kuno. Mataram kuno. Itu menceritakan, itu sebenarnya kisah romans, kisah cinta antara apa namanya Potro Jenar dengan Dewi Sekar Kuning. Nah, siapa Potro Jenar itu? Potro Jenar itu sebenarnya anaknya Maesasura. Maesasura itu, kalau Dewi Sekar Kuning itu anaknya Lembu Sura. Nah, Lembu Sura dan Maesasura itu, dulu itu mereka itu sahabat karib lah ya. Lembu Sura dan Maesasura itu berarti bukan dia lembu dan Maesa loh ya. Itu nama orang aja kayak Gajah Mada gitu. Itu mereka dulu sahabat karib, entah urusan apa ya, menjadikan dia tuh harus bermusuhan, harus berseberangan. Nah, sehingga sampai mereka tuh bilang kalau besok kalau misalkan anakku nikah sama anak keturunanmu gitu, maka jangan apa namanya ya, jangan heran kalau aku akan murka di sini. Begitu juga sebaliknya. Si Lembu Sura, oke deh. Nah, singkat cerita, mereka kedua ini udah punya anak. Kedua sahabat ini. Yang sekarang udah musuh ya. Namanya Potro Jenar dan Dewi Sekar Kuning. Nah, terus si Dewi Sekar Kuning itu disekolahkanlah ke sebuah padepokan. Sama si Potro Jenar itu juga disekolahkan ke sebuah padepokan itu. Nah, si Lembu Sura dan Maesasura nggak tahu kalau si anaknya mereka itu sekolah di sekolah yang sama gitu kan. Nyantri di sekolah yang sama. Kalau zaman kan nyantri ya. Suatu cerita mereka itu apa ya? Sama-sama suka gitu kan, sama-sama suka. Terus jatuh cinta lah mereka berdua ini. Dia belajar ilmu dagang, ilmu pertanian gitu. Sampai ada namanya tuh ubi, ilmu pertanian, nanam ubi namanya ubi Joyorekso, Telo Joyorekso kalau orang bilang. Nah itu ada, buktinya tuh ada gitu. Bukti Telo Joyorekso-nya itu namanya itu ada. Nah terus apa ya? Suatu ketika tuh
orang tua mereka tahu, si Lembu Sura dan Maisa Sura itu tahu kalau anaknya itu jatuh cinta gitu kan. Makanya murkalah mereka. Terus jadi bencana di desa itu, ya ini perang lah, semacam peperangan konflik gitu. Si anaknya Maisa Sura ini, si Otor Jenar itu, dia disabda tuh kayak di apa ya? Dikutuk jadi sebuah kerbau. Kerbau karena Maisa kan jadi sebuah kerbau. Nah, jadi si anaknya Maisa Sura ini, si Otor Jenar itu dikutuk jadi kerbau. Disabda jadi kerbau. Nah, terus kan karena itu tadi dalam suasana konflik kan. Nah, si Dewi Sekar Kuning itu kena goresan keris waktu dalam suasana konflik itu. Goresan keris, nah darahnya itu mengalir dan sampai sekarang itu rumornya itu menjadi sebuah telaga. Tapi kan kalau telaga yang sekarang real telaga itu nggak ada di sana sih. Adanya semacam sungai gitu. Nah, memang kalau sungainya itu kalau dari kejauhan memang kayak kelihatan kuning gitu warnanya. Namanya aja Dewi Sekar Kuning gitu, kelihatan kuning. Nah, tapi kuningnya itu kan karena warna daun, apalagi di sana banyak daun ketapang itu kan jadi warnanya agak kuning. Tapi bersih, airnya bersih. Dan ada mata air juga, di situ ada sumurnya juga. Itu legendanya. Nah, cerita mistisnya itu di desaku ada semacam petilasan batu, gundukan batu gitu. Itu konon di situ untuk berkubang. Dulu itu tuh ada semacam mata airnya itu kan, untuk berkubang si apa namanya lembu itu tadi. Kok lembu apa? Kerbau itu tadi, si kerbau itu tadi. Nah, terus kalau malam-malam itu kadang suka bunyi apa namanya, kalau di kerbau itu kan suka ada lonceng gitu kan. Klincing. Iya, kelincing-kelincingnya gitu. Nah, suka bunyi itu, lonceng-lonceng itu. Terus habis itu suka ada Dewi yang mandi gitu kan. Nah, itu rumornya itu Dewi Sekar Kuning itu. Nah, itu kan menjadi legenda dan menjadi cerita rakyat kan. Nah, masyarakat sana pun belum paham tentang adanya cerita itu. Mereka cuma paham dari segi mistisnya aja. Kalau mereka tuh nggak tahu kalau ada cerita yang sesungguhnya gitu kan. Nah, habis itu kebetulan kan aku nih dari keluarga seni kan. Dari keluarga seni, orang tua sendiri juga budayawan, cinta, suka budaya-budaya gitu kan. Diangkatlah cerita itu, dibuatlah semacam patung ikonik. Orang tua aku buat apa namanya patung kerbau. Nah, selama proses pembuatan patung ini, disitulah kisah mistisnya. Jadi, suatu ketika tuh, bapakku pergi ke desa itu. Maksudnya cuman kayak rondal malam-malam itu kan ngobrol-ngobrol terus sama bapak-bapak sana. Kalau di sini tuh ada kayak kisah-kisah kayak ini lah mistis-mistis gitu. Tertariklah bapakku untuk mengkaji itu kan. Setelah digali-gali ternyata ketemu nih data-datanya dari apa namanya wawancara masyarakat situ, terus habis itu dari bukti-bukti sejarah. Ternyata ketemu dan ada juga praktisi spiritual. Praktisi spiritual itu penasaran datang, dia tanya siapa sih Potro Jenar itu, karena dia sendiri nggak tahu Potro Jenar itu siapa gitu. Nah, setelah dicari tahu ternyata dia tuh ini. Nah, untuk selanjutnya aku kurang tahu itu. Intinya kisahnya seperti itu. Kurang lebih yang alurnya itu yang aku ceritakan tadi. Terus waktu itu bapak kan buat patung yang aku ceritakan tadi kan. Nah, dia tuh berangan-angan nih, gimana patung ini aku buat gimana ya gitu. Sampai dapat referensi dari patungnya itulah apa namanya, ikut di kebu patung Majapahit itu kan, kebu Mercowet gitu sampai kayaknya kurang deh. Akhirnya dibuat sesuai inspirasinya bapakku sendiri. Mungkin dia dapat pengalaman spiritual, entah dapat bisikan apa kan, buat patung modelnya seperti itu. Nah, suatu ketika pengalaman mistis yang aku alami itu, yang aku bukan aku alami sih, aku lihat langsung dengan mata kepala aku itu, ketika patung itu udah jadi, tapi belum finishing. Udah jadi tapi belum finishing, itu kondisi ibu aku lagi sakit. Ibu aku lagi sakit, lagi lemes, nggak bisa apa-apa kan, nggak bisa gerak, intinya bener-bener lemes lah. Lelah gitu, lemes sakit. Malam-malam itu jam 12-an itu bangun dengan keadaan dia merah semua, matanya merah gitu kan, nya kayak lagi kayak marah gitu, kayak marah terus, loh kenapa gitu. Nah, di situ posisinya bapakku lagi ada tamu temannya.
Loh, kenapa Pak itu gitu? Tapi itu marah kayak mau lari itu langsung ditangkap sama bapakku. Bapakku paham, oh ini pasti ya kerasukan gitu kan. Kerasukan lah ya. Kerasukan ya. Kerasukan itu asli itu. Kerasukan aku bangun. Kenapa gitu. Terus itu bapak mau coba untuk interaksi, ternyata nggak ada TikTok, nggak ada jawaban. Dia cuma marah dan marah gitu. Akhirnya dipanggil lah tetangga sebelah. Dia itu bukan kiai juga sih, cuman sering jadi imam di masjid depan rumah. Depan rumah kan masjid, sering jadi imam di depan situ. Oh, stop lagi. Iya, ustadznya situlah. Dipanggil lah, terus diobati, udah selesai. Udah keluar, udah tenang, suasana udah enak. Ibuku yang tadinya kondisinya sakit, jadi bisa duduk setelah kerasukan itu. Jadi bisa duduk, terus kayak bisa ngomong gitu kan. Sorry. Bisa ngomong gitu. Akhirnya ibuku cerita deh. Kalau dia tuh ada interaksi dengan si Dewi Sekar Kuningnya ternyata. Jadi Dewi Sekar Kuning tadi masuk ke dalam ibuku, dia interaksi. Dari situ ibuku cerita, ternyata patung itu salah. Salahnya di mahkotanya. Mahkota yang seharusnya itu matahari. Tapi dibuatlah bulan sebab ada gambar bulan di mahkotanya itu. Akhirnya ya udah deh. Direvisi ya ceritanya, direvisi sama sananya gitu. Udah dibuat itu. Terus habis itu selama proses pengangkatan dari rumah ke lokasi yang tadi gundukan tadi, nah jadi patung itu rencananya akan ditaruh di gundukan yang tadi yang rencananya untuk berkubang itu, tapi sekarang udah jadi kayak batu biasa lah, hanya batu gundukan itu, batu wadas lah, batu wadas. Ya udah ditaruh di situ, arahnya ke timur, ke arah matahari terbit. Nah dari situ sekarang udah jadi kayak tempat wisata, tapi masih belum rame sih, karena belum rapi tempatnya kan. Jadi masih baru ya kayak susunan-susunan batu, cuman udah di pagar, udah dikasih apa ukiran-ukiran dari semen itu, relief-relief kecil lah. Udah dikasih itu. Nah, jadi tuh kisah bisnisnya tuh di situ antara Foto Jenderal Dewi Sekar Kuning gitu. Itu yang tadi aku rasakan ya, bisnisnya di situ. Dan aku eh, baru sadar nih, kan aku baca cerita yang di naskahnya itu kan, bahwa kalau Potro Jenar itu setiap malam Jumat Kliwon, pas bulan purnama, dia akan keluar. Dan desa itu suasananya akan beda. Ternyata emang benar, desa itu suasananya beda, dan ketika ibuku kemasukan itu kan, itu aku lihat tanggal, tapi aku lihatnya tanggal sekarang ya, itu memang lagi bulan purnama dan lagi Jumat Kliwon juga. Ya itu tuh ceritanya. Tapi bro nih, mau nanya dikit nih. Itu kan patung kerbau ya? Nanti, bukan lembu kan? Bukan kerbau. Kerbau kan? Maesa. Maesa. Jadi ini hampir sama seperti kita yang ada di Kediri masalah kan, Gunung Kelut. Kan? Oh ya. Gunung Kelut itu kan ada namanya tuh lembu sama Mahesasura kan. Kerbau dan sapi kan. Iya. Nah, itu emang sama atau beda sih antara di Borjo ya tadi ya? Iya, Di Borjo sama di Kediri itu Mahesa itu pasti kerbau gitu. Itu emang benar seperti itu. Iya. Berarti udah penggambaran warga Mahesa itu kerbau gitu. Kerbau. Makanya dibuatlah patung kerbau. Nah, jadi setelah itu kerbau jadi dan ada mahkotanya. Ini mahkota ini yang pakai ini si Dewi Sekar Kuning atau Mahesasuronya? Mahesasuronya tadi kan di kerbaunya itu kan. Jadi mahkotanya itu ada di kerbaunya itu. Berarti pas ya gue bilangnya bokap lah ya. Yeah. Nah, pas bokap buat mahkota itu bokap nggak kepikiran mau buat mahkota seperti apa, kan buatlah mahkota seperti bulan gitu ya. Seharusnya bulat gitu. Ya kayak mahkota biasa, cuman ada kayak buletan gitu loh. Nah, dan seharusnya dibuat matahari. Bentuk matahari gitu. Oh, kayak lambang Majapahit gitu ya matahari. Iya, Majapahit gitu. Cuman dibuatnya bulan. Nah, situ warga jadi kena imbasnya. Dan selain ibu ada mungkin lo atau adik kena? Kalau aku sih adik enggak. Cuman ada tetangga waktu itu pernah setelah patung itu dipasang, itu setiap malam bunyi. Kelinding. Yang tadi kalung gitu ya? Kelinding gitu. Tapi itu nggak mengganggu, cuman kayak ya namanya tuh Pak Riyadi. Ya tinggalnya di daerah situ.
Dia cerita bahwa kalau aku malam tuh suka denger kelinting kelinting loncengnya kerbau itu. Dan itu misalkan kalau gitu ada sebelum pembuatan kan ada tanda-tanda lah. Kayak tadi ya ibu sakit kan. Iya. Nah, itu pas ibu sakit itu pas setelah dibangun full jadi patung itu ataupun apa baru-baru pas dibuat mahkota aja. Udah jadi, Oh, jadi. cuman belum finishing, maksudnya belum perhalus aja. Pas ibu surpan itu lu ada di situ atau Ada aku ada di situ. Makanya kan aku kaget tadi. itu lagi di kamar? Lagi di kamar, lagi tidur. Nah, aku sendiri juga ya namanya orang sakit kayak gitu kayaknya itu vertigo kalau nggak salah itu. Jadi bener-bener lemes, nggak bisa gerak, bangun aja susah terus gigil badannya itu. Gila, tiba-tiba tuh bangun, langsung bangun kayak orang marah gitu kan. Ya gimana coba lagi sakit kayak gitu tiba-tiba bangun kayak itu kan. Nah, memang itu lagi rasukan. Jadi ditanyain tuh nggak jawab, cuma isinya marah-marah sambil ngeliatin ke arah bapakku terus nunjuk ke arah itu patung yang lagi dibangun kan. Bangunnya di belakang rumah. Oh, Cuman nunjuk-nunjuk gitu terus. jadi ini lokasi tempat ditaruh sama lokasi pembuatan beda. Beda. Buatnya di belakang rumah persis. Ke rumah. Cuman pas setelah selesai ditaruh di. Ditaruh, jadi diangkat, diarak gitu sama orang-orang desa. Gitu. Oh, itu jauh jaraknya dari rumah. Nggak jauh juga, nggak jauh. Cuman itu kan masih satu desa itu. Masih satu desa. Kan biasa kan kalau apa namanya buat patung-patung yang penuh dengan story kan pasti ada sedikit ritual-ritual gitu. Apa mungkin Iya. bokap salah lagi ritual atau ada ritual dikit? Waktu pembuatannya tadi. Kalau waktu pembuatannya nggak ada ritual-ritual sih kalau aku lihatnya itu cuman ngumpul teman-teman suruh bantu buat ya udah buat gitu. Mereka suruh bantu masang ini. Berarti ini dari desa lah membuat suatu monumen dari cerita desa tersebut. Gitu. Iya, desa itu. Bro, Yap. jadi ini yang untuk sekarang nih itu patung udah diresmiin atau masih dalam Belum. pembuatan? Itu masih kalau peresmiannya masih OTW ya. Karena kan harus ada dari Pok Darwis, dari desa, dari komunitas-komunitas itu kan lagi diurus lah itu. Cuma kalau jadi dan udah itu jadi. Dan lu nggak ada pengalaman tentang misteri tentang pembuatan patung itu? Kalau ada tanda-tanda lah gitu. yang aku agak ngeri itu cuma itu tadi sih, yang tiba-tiba kesurupan itu tadi ibuku. Terus habis itu cerita setelah itu. Sebenarnya setelah itu ibuku cerita lagi. Kalau ibuku itu lihat ada cewek, dia pakai baju. Jadi bajunya itu bukan baju Jawa ya, karena kan zaman Mataram ya dikisahkan itu kan zaman. Jadi nggak ada kayak batik-batik tuh nggak ada. Jadi kayak wanita disanggul kepalanya. Selendang Polos itu. iya pakai selendang biasa. Jadi kayak apa sih? Kayak pendekar gitu loh. Oh, Sepatunya pun bukan kayak sandalnya pun yang diikat-ikat gitu kan. Iya. Kayak pendekar gitu. Kayak pendekar, jadi nggak terus wanita terus pakai baju kebaya gitu, nggak. Itu kan udah ke era Jawa ya. Kalau Mataram kan dulu kan nggak ada kayak gitu. Ya kayak gitu, terus itu kayak mau cerita tapi buku kayak mau nolak-nolak itu. Melihat itu kayak ngeliatin terus. Sebenarnya buku udah tahu karena dia kan agak lumayan indie home gitu. Ya, indie home gitu. Nah udah tahu gitu kan. Tapi ditolak terus sampai ibuku sakit. Sampai sakit. Sebenarnya sebelum sakit pun udah ada kayak, ya itu saya ceritanya tuh kayak gitu. Tiba-tiba sakit terus nggak kuat kan, nggak bisa nolak kan. Akhirnya pasrah terus masuk deh. jadi pas pembuatan patung emang nyokap udah ada tanda-tanda lah. Iya itu aku tahunya setelah beliau cerita. Setelah tadi kemasukan cerita lagi. Tapi ini kan pas nyokap kesurupan nih kan, yang dia ngamuk-ngamuk gitu kan, marah-marah itu, nyokap ini komunikasi dengan Dewi Sekar Kuning atau? Jadi mungkin karena aku nggak tahu, bukan bidangku di situ. Komunikasinya itu ketika di alam bawah sadarnya. Jadi bukan terus diomongin tuh bukan. Jadi di alam bawah sadarnya setelah sembuh baru cerita. Tadi waktu aku rasukan tuh aku cerita kayak ini. Jadi pas nyokap udah sadar, terus dia akhirnya tenang, dia baru cerita tuh. Iya, baru Dia cerita. bertemu dengan Dewi Sekar Kuning. Jadi bukan si Mahesasuro ini ya? Bukan. Dewi Sekar. Karena gini, itu kan kisah cinta. Dan mereka berdua ini kan saling mencintai kan. Jadi langsung berhenti kan aku. Jadi ketika si Mahesasura ini dibuat, tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si Dewi Sekar Kuning, otomatis kan, nggak gitu, harus kayak gini. Iya. Jadi nggak terima gitu, terus direvisi lah. Jadi ibaratnya
karena itu salah, mahkotanya salah kan. Iya, Akhirnya salah itu. tidak kenal lah ke nyokap ya, ke ibu ya. Iya, Jadi nggak ke bapak ya. Karena kan enggak, karena bapak dia tuh jarang dapat kayak pengalaman spiritual itu jarang. Cuman apa yang dilakukan spontanitas itu sama seperti yang diinginkan di alamnya. Alam itu pasti sama yang dilakukan spontanitasnya. Itu kelebihannya kayak gitu. Cuman nggak terus merasakan kalau ditanya ini ada pengalaman ini enggak tuh yang penting asal buat aja tahu-tahu diterima lah gitu. Ya. Nah, cuman kebetulan ini enggak. menyerupai lah Iya. sama yang ada di sebelah sana gitu ya. Ya, Jadi yang dapat, jadi kalau pas buka buat ini terus akhirnya salah, nyokap yang nerima ini iya karena yang nyokap terima. punya kelebihan itu. Iya. Nih, keren ceritanya nih. Dan itu sekarang daerah itu udah bagus atau masih dalam perkembangan? Udah bagus, sudah bisa didatangin. Ada wisatawan juga datang. Oh, Tapi sudah dibuka untuk umum. udah dibuka untuk umum, cuman belum diresmikan secara resmi itu belum. Cuman dari Dinas Kebudayaan sudah mulai meninjau. Daerahnya boleh dikasih tahu mungkin bro? Kalau daerah itu ada di Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bagelen, tepatnya di Desa Soko, Kebo Kuning. Jadi yang lagi mungkin di Purworejo bisa mampir nih ke Kecamatan Bagelen, Desa Soko. Ya. Di sana juga buka sanggar bro ya? Kalau nggak salah. Iya, bukan sanggar juga. Ya, Jadi sanggar budaya lah, ada tari, ada musik. Jadi ini Asumber kali ini seorang seniman, keluarga dari seniman di Desa Soko ini kan. Jadi mungkin yang mau mampir ataupun apa namanya berwisata lah ke Desa Soko ataupun ke Purworejo ya kan, bisa mampir nih ke galeri, namanya galerinya apa? Suroat Galeri. Suroat Galeri. Dan buat Bro Gigi nih, Ya, thank you banget nih sudah berbagi cerita kerennya. saya juga thank you sudah diundang ke sini. Wah, saya mau terima kasih Channel yang unik. udah datang kemari dan berbagi cerita kerennya. Dan buat Bener Bokis, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komennya. Akhir kata, gue Riko dan Gue Gigi. see you.